Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Frank Endang Sari. Kali ini saya akan menyajikan materi untuk kelas 12 yang berjudul Pusat Pertumbuhan. Sebelum masuk kepada pusat pertumbuhan, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan wilayah pusat pertumbuhan. Wilayah atau daerah pusat pertumbuhan yaitu suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dapat dijadikan sebagai pusat perkembangan atau pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan lain di sekitarnya. Jadi, suatu wilayah bisa dikatakan sebagai pusat pertumbuhan jika ia lebih berkembang atau lebih maju dari wilayah-wilayah di sekitarnya. Pertumbuhan yaitu pengembangan atau pembangunan wilayah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial budaya. Jadi, pertumbuhan itu tidak saja fisik, tapi bisa dilihat dari sosial budayanya. Konsep pertumbuhan dikemukakan oleh Kois Ferox. Ia cenderung ke pengertian ekonomi atau ke kutub pertumbuhan ekonomi. Dalam menentukan batas wilayah pertumbuhan, ini dapat dilakukan melalui fase-fase pertumbuhan suatu wilayah. Fase itu ada 4, yaitu fase pra-industri, yang kedua fase industri awal, yang ketiga fase transisi, dan yang keempat fase integrasi sosial. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama adalah fase pra-industri. Wilayah belum berkembang, hanya merupakan kota-kota yang tersebar hampir merata. Jadi hanya biasa-biasa saja, belum berkembang. Yang kedua, tidak ada dominasi antar kota. Tidak ada yang mendominasi. Semua sama, rata. Yang ketiga, kondisi ekonomi stagnan. Artinya hanya melayani wilayahnya sendiri. Belum bisa melayani wilayah lain di sekitarnya atau di luarnya. Yang kedua, fase industri awal. Ini salah satu kota kecil berkembang lebih cepat daripada kota lain karena punya kelebihan. Jadi tadi kota yang rata semua sama, ada salah satu dari kota yang sekian itu ada salah satu yang lebih unggul, lebih mempunyai kelebihan atau primate city. Nah, jadi primate city menjadi core region dan mendominasi wilayah lain. Nah, awalnya dia hanya biasa, kemudian dia mempunyai kelebihan yang disebut dengan core region. Nah, itu dia. Dan terjadi perpindahan SDM dan SDA, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dari wilayah pinggiran menuju primate city. Itulah dia fase industri awal. 3, fase transisi, yaitu industri di primate city sudah berkembang. Dominasi primate city terhadap wilayah sekitar tidak sekuat fase sebelumnya, karena di sekitar primate city sudah berkembang yang namanya growth center yang lain, pusat yang lain. Di fase transisi ini, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal tidak terpusat lagi ke primate city. Nah, jadi belum stabil karena masih ada kantong-kantong wilayah yang terbelakang di daerah periferi. Nah, fase transisi. Yang keempat, fase integrasi sosial. Setiap kota telah berkembang sesuai hierarkinya, sehingga sudah terbentuk pusat-pusat pertumbuhan lain. Setiap wilayah telah terintegrasi secara menyeluruh, sehingga tidak ada lagi backwardness. Fase-fase menuju pusat pertumbuhan, yaitu fase pra-industri, fase industri awal, fase transisi, dan fase integrasi sosial.
Bila semua wilayah telah terintegrasi dengan wilayah lain secara fungsional, maka akan terbentuk hierarki kota. Kota yang terbentuk secara hierarki tersebut berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan di daerahnya dan berjenjang dari pusat pertumbuhan pertama, pusat pertumbuhan kedua, pertumbuhan ketiga, dan sebagainya. Tahap pertumbuhan kota. Tahap pertumbuhan kota ini mempunyai 3 tahap, yaitu stadium pembentukan inti kota, di mana ini merupakan tahap pembentukan Central Business District atau CBD. Ini dicirikan atau diawali dengan pembangunan gedung-gedung. Baru yang kedua, stadium formatif. Itu perkembangan industri dan teknologi meluas ke sektor lain. Jadi bukan hanya saja di sektor yang satu, sektor-sektor yang lain tercipta, berkembang. Yang ketiga yaitu stadium modern, yaitu semakin kompleks, mulai timbul gejala penggabungan CBD, CBD yang lain, yaitu Central Business District. Itulah tahap pertumbuhan kota, ada 3. Stadium pembentukan inti kota, stadium formatif, dan stadium modern. Kita sudah berbicara tentang wilayah pusat pertumbuhan itu tadi. Jadi di Indonesia, wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan itu ada 4, yaitu wilayah region A berpusat di Medan. Wilayah region B berpusat di Jakarta. Wilayah atau region C itu berpusat di Surabaya. Dan yang keempat yaitu wilayah atau region D berpusat di Makassar. Jadi ada 4 wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan di Indonesia. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sampai di sini materi mengenai pusat pertumbuhan, di mana wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan adalah wilayah yang pesat perkembangannya dan bisa mempengaruhi perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, jadi hanya sekedar demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai wilayah pusat pertumbuhan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.